Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di materi pembelajaran kelima subtema 1 pada tema 8. Selamat kepada anak-anakku sekalian yang saat ini masih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saya doakan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita buka halaman berikutnya yaitu halaman 35. Pada halaman 35 kita akan menyanyikan lagu Kampungku. Baik, silakan anak-anak buka YouTube atau mengikuti lagu ini. Baik ya. Baik, kita akan buka lagunya, oke. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak sekalian sambil lihat bukunya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, barusan adalah lagu Kampungku dengan pengarang syair dan lagu namanya Ati Mahmud. Baik, kita lanjutkan di halaman 36. Di halaman 36, silakan anak-anak tulis. Ayo bercerita itu ditulis. Pertanyaannya kemudian dijawab. Pertanyaan yang pertama, apa judul lagu itu? Ya. Yang pertama, judul lagunya apa? Ditulis. Ditulis dengan soalnya, jangan ditulis hanya jawabannya saja, jangan. Tapi ditulis dengan soalnya juga. Kemudian siapa penciptanya? Sudah ada ya. Apa nada dasar yang digunakan dan seterusnya, silahkan. Kemudian setelah dikerjakan, sudah ya, langsung kita lanjutkan kepada mencatat. Catatan yang harus anak-anak ini dicatat tentang tangga nada, ditulis ini. Silakan di pause dulu untuk mencatat catatan ini.
Dari nada yang sudah kita nyanyikan tadi, kita telah menyanyikan sebuah lagu yang bertangga nada. Tangga nada itu dibagi menjadi dua, ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Apa yang dikatakan dinamakan tangga nada mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah memiliki interval jarak nada 1,1,5, 1,1,1,5. Bisa diulang, 1,1,5, 1,1,1,5. Baik. Maksudnya 1,1,5 itu begini. Baik, perhatikan. Di halaman 37 ada C, D, E, F, G, A, B, C. Baik. Kalau dinyanyikan berbunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jarak antara do dengan re jaraknya 1. Do, re. Nah, kemudian re ke mi jaraknya 1. Mi ke fa setengah. Fa ke sol 1. Sol ke la 1. La ke si 1. Si ke do setengah. Maka itu dia jaraknya seperti itu. Ini yang dikatakan nada diatonis mayor. Lalu kemudian ciri-ciri nada diatonis mayor adalah yang pertama bersifat riang gembira. Jadi kalau ada lagunya riang gembira, itu berarti nadanya berjenis tangga nada diatonis mayor. Dan lagunya bersemangat. Contoh, halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Itu adalah tangga diatonis mayor. Silakan dicatat ini. Sudah ya? Dipaus dulu. Oke. Selanjutnya kita yang sudah mencatat ini tidak usah dikerjakan karena sudah ada di catatan itu. Baik. Kita lanjutkan di halaman 38. Anak-anak sekalian, lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah itu di kampung itu terbuat dari bambu. Loh, ternyata anak-anak sekalian, ada kampung di tepi sungai di mana sungai itu tempat perahu melintas dan rumahnya ini gambarnya seperti ini. Kalau saya kasih gambar aslinya ada gambar begini. Nah ya, oke ini. Anak-anak sekalian bisa melihat di sini ada kampung nelayan Belawan di Medan. Ini kampung nelayan ya. Jadi begitu aslinya di bawah ini terdiri dari terdapat air ya. Terdapat air. Ini sebuah kampung anak-anak sekalian. Ada ini juga dan ini banyak ya. Ada kampung suku Bajo di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pahuato, Provinsi Gorontalo. Siapa yang sudah pernah nyampe di sini? Nah, di sini anak-anak sekalian, kampungnya itu berada di atas sungai. Jadi kalau mau ke daerah lainnya harus menggunakan perahu. Ini banyak sekali, tapi di sini tidak usah khawatir, di sini juga ada lapangan sepak bolanya, ada ada macam-macam lah. Ada bahkan ada kalau kolam renang pasti ada kolam renangnya. Jadi tidak usah khawatir di kampung ini. Ini menunjukkan bahwa ini salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan dengan berdiskusi. Silakan kalian diskusi bersama orang tua kalian masing-masing. Diisi halaman 38 sampai 39 itu ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang pertama, ini dari mana asal persediaan air sungai? Jadi air sungai itu yang kalian ketahui itu berasal dari mana? Dari mana tah? Ya. Kemudian yang kedua, siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Siapa saja yang menggunakan air sungai? Tentu banyak ya yang menggunakan air sungai ya petani, kemudian yang manusia ya,
Tentunya hewan, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Itu memanfaatkan air sungai. Kemudian apa saja manfaat air sungai? Oh, sangat banyak ya. Manfaat air sungai itu untuk keperluan sehari-hari. Ada yang untuk mandi, bahkan kalau di daerah utara itu air sungai juga digunakan untuk mandi, minum, umba-umba, nyuci baju, bahkan buang air kecil, buang air besar semuanya tempatnya di sungai. Kalau untuk hewan, hewan tentu banyak. Kalau hewan darat membutuhkan sungai sebagai sumber air minum. Tapi kalau hewan laut bahkan sebagai tempat hewan air ya yang ada di sungai, ikan itu memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup. Nomor 4, baik. Apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena matahari? Baik. Anak-anak sekalian, dalam kondisi normal tentu sungai itu tidak akan berkurang karena menguap. Ya, tentu siklus air akan mengembalikan air yang menguap itu. Jadi kan secara teori kalau di saat air terkena panas kan air menguap, terus airnya berkurang. Tentu tidak. Kalau bentuknya seperti sungai. Tapi kalau hanya sedikit mungkin memungkinkan. Tapi kalau di sungai karena ada siklus air dari gunung ke sungai, kemudian hujan turun lagi ke gunung ke sungai, maka tentu tidak akan mengurangi jumlah air yang ada di sungai. Tetapi jika dalam kondisi ekstrim kemarau, maka tentu sungai akan mengalami kekeringan. Kemudian anak-anak sekalian, faktor-faktor apa yang eh, mempengaruhi persediaan air di sungai? Ya tentu banyak ya, ada curah hujan, cuaca, dan kondisi sungai ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya. Baik, kita akan membacakan cerita. Di pause dulu jika anak-anak sedang mengerjakan, di pause dulu video YouTube-nya. Jangan lupa like and subscribe. Baik, anak-anak sekalian, ayo membaca. Ini cerita ya. Bunga paling berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Semua siswa dapat buku tulis itu. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, Bu, kata Nola. Saya hanya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium. Anak-anak, herbarium itu apa? Oke, herbarium itu adalah salah satu kegiatan mengeringkan sebuah tanaman, ya dikeringkan, ditaruh di sebuah kertas, kemudian ditempel hingga kering, dan ada yang menggunakan herbarium itu sebagai obat dan semacamnya. Jadi herbarium seperti itu. Saya membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale.
Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah. Tetapi untuk membuat herbarium kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga? Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela, tidak tampak tanaman sama sekali. Makale akan kemudian tersenyum. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah berisi berbagai cerita, gambar dan foto. Hanya buku tulis Makale yang kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah. Hanya satu. Kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya, Bu Mala. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun, bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Oke, anak-anak sekalian, ini sebuah cerita tentang ketidakputusasaan seorang Makale untuk mencari bunga di daerah yang tandus, dan ia menunggu hujan hingga sekuntum bunga merah tumbuh, dan bunga itu hanya tumbuh mekar 1 tahun sekali. Baik, silahkan diskusi bersama orang tua. Kamu telah mendengar cerita bunga paling berharga. Tuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita. Nomor 1. Kemudian tuliskan urutan-urutan peristiwa ceritanya. Pertama, ceritanya bagaimana? Bu Mala ngasih buku, setelah itu anak-anak, dan seterusnya. Jika mampu anak-anak kemudian tulislah kembali cerita itu dengan bahasa sendiri di buku tulisnya. Baik, silakan hasil pekerjaan kalian bisa dikumpulkan melalui chat WA. Kemudian besok kita akan melanjutkan pembelajaran ke-6 ya, pembelajaran 6. Semangat anak-anak, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap berpuasa dengan baik, dengan semangat, tetapi tidak lupa untuk belajar. Jangan lupa sholat yang 5 waktu ditambah dengan sholat duha dan tarawihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.